Selamat datang di Sukaria, Susur Kunikan, Madiun Raya. Dan saat ini saya akhirnya kembali menginjakan kaki di Bumi Reog lagi nih. Di Ponorogo kali ini saya akan ngajakin kalian semuanya untuk kembali berwisata religi. Mengunjungi sebuah masjid kuno yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu dan hingga kini masih dijaga kelestariannya. Mari kita menuju sekitar 10 km ke selatan kota Reog. Selamat datang di Masjid Jami Tegal Sari, Ponorogo. Kalau kita ngomongin Madiun Raya, pastinya banyak sekali hal-hal yang harus kita eksplor. Salah satunya untuk saat ini saya sedang berada di Ponorogo, di mana di belakang saya ada salah satu masjid legendaris, salah satu bahkan masjid tertua di Jawa Timur bahkan di Indonesia. Ada Masjid Jami Tegal Sari Ponorogo, di mana masjid ini dibangun di tahun 1724 Masehi oleh salah satu ulama dan kiai besar, dan nanti kita akan ulik lebih jauh bagaimana pada akhirnya masjid ini sempat menjadi pusat peradaban dan juga pusat pengembangan agama Islam di Bumi Reog ya. Dan pastinya siap-siap untuk bisa mengeksplor lebih jauh lagi terkait Masjid Jami Tegal Sari Ponorogo. Ayo. Masjid Tegal Sari secara administratif terletak di Desa Tegal Sari, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo. Masjid ini menyatu dengan pondok pesantren seluas kurang lebih 4.500 meter persegi. Sejarah Tegal Sari sendiri dimulai dari Dusun Setono, di mana dulunya merupakan hutan yang dibuka oleh dua saudara, yaitu Pangeran Sumende dan Kiai Donopuro untuk pembangunan masjid dan pesantren. Salah satu santri yang belajar saat itu bernama Muhammad Besari dari Caruban yang terkenal sangat pandai. Lalu ia dijadikan menantu oleh Kiai Nur Salim dari Mantub Ngasinan. Kemudian Muhammad Besari diberi tanah oleh Kiai Donopuro di sebelah timur Dusun Setono yang selanjutnya didirikan masjid dan pesantren Tegal Sari. Pada saat itu bahwasanya yaitu beliau bertiga, yaitu adalah Kiai Ageng Muhammad Besari bersama kakaknya Kiai Khotib Anom dan juga adiknya yaitu Kiai Muhammad Nur Sotik. Nah, itu beliau adalah salah satu putra dari Kiai Ageng Anom Besari yang ada di Kuncen, Caruban, Madiun. Nah, beliaunya memang pada saat itu sekitar umur 25 tahun itu yaitu dia minta izin kepada ayahandanya ya, yaitu untuk ingin belajar atau nyantri mencari ilmu, memperdalam ilmu agama Islam, yaitu tempatnya yaitu Kiai Donopuro ya. Setelah mendapatkan ilmu banyak dari Kiai Donopuro di situ, yaitu ya seakan-akan dia juga ingin refreshing istilahnya, yaitu jalan-jalan yaitu sampai ke selatan, yaitu ke tempat daerah Mantub, itu tempat yaitu ya salah satu tempat temannya itu merasakan haus lah, akhirnya ada ketemu yaitu buah kelapa Kiai Muhammad Besari ya. Pada saat itu beliaunya itu hanya di kode pakai itu lampian tangan itu adalah pohon kelapanya itu jatuh semuanya. Nah, setelah itu ketahuan yang punya ya, karena ketahuan yang punya adalah Kiai Nur Salim ya. Pada saat itu logus itu begitu caranya untuk mengambil pohon kelapa. Bagaimana caranya? Ya, yang baik ini itu dicontoh oleh Kiai Nur Salim, itu hanya dipegang pohonnya itu ada langsung menggelung diambil. Mana yang kamu butuhkan? Yaitu butuh berapa kamu, karena haus kamu butuh 1 atau 2 atau 3 ya. Ini di sini setelah itu kalau kamu dengan cara kamu tadi itu namanya nanti kan rontok semuanya, jatuh semuanya, mubazir. Nah disitulah itu, setelah itu ditanya kamu dari mana asalnya. Saya dari Caruban, Kuncen, itu putra dari Kiai Ageng Anom Besari. Kemudian saya saat ini sedang mencari ilmu, belajar di tempatnya Kiai Donopuro. Padahal istrinya Kiai Donopuro itu adalah adiknya Kiai Nur Salim. Nah, setelah itu dia pamit ingin kembali ke pondokan atau ke tempatnya Kiai Donopuro untuk yaitu melanjutkan belajarannya dan sebagainya. Itu akhirnya terus lama-kelamaan oleh Kiai Nur Salim tadi, beliaunya Kiai Ageng Muhammad Besari itu diambil menantu. Nah setelah itu setelah belajar itu akhirnya ditanya oleh Kiai Donopuro,
bagus kamu sekarang saatnya sudah waktunya untuk menyabarkan yaitu agama Islam. Kamu sudah banyak sekali mendapatkan ilmu yang kamu terima yang dari sini. Oleh karena itu kamu saya kasih yaitu tempat ya Tegalan istilahnya yang ada di sebelah timur Sungai Keang itu. Nah, itu setelah itu akhirnya setelah diberi tanah Tegalan itu hanya Tegal ya Tegalan itu akhirnya terus dia istilahnya yaitu berangkat untuk belajar yaitu untuk istilahnya babat alas ya pada saat itu mungkin babat alas dan sebagainya untuk mungkin ya tidak hanya 1 tahun 2 tahun dan sebagainya akhirnya berdirilah ya, bisa mendirikan yaitu masjid yang pertama kali yaitu sekitar tahun 1669. Setelah itu beliaunya ya karena masjidnya pada saat itu kecil ya juga banyak santri-santrinya yang itu untuk belajar di situ. Lama kelamaan tempatnya Kiai Donopuro sendiri semakin surut. Banyak yang datang ke tempatnya Kiai Ageng Muhammad Besari tadi untuk belajar ilmu atau nyari ilmu di tempat situ. Nah, karena menyadari bahwa tempatnya masjidnya kecil dan tempatnya belum ada, dia membuat yaitu sebagai tempat-tempat pamulangan ya, tempat pamulangan itu untuk belajar yaitu santri-santrinya dan juga untuk tempat yaitu domisili. Nah, maka dari itu disitulah berdirinya Pondok Gebang di Natar ya. Kemudian setelah beberapa tahun yaitu setelah yaitu banyak santri-santri yang datang situ, akhirnya juga beliaunya Kiai Ageng Muhammad Besari itu juga ingin mendirikan masjid yang lebih besar lagi, yaitu masjid yang kedua, masjid yang lebih besar lagi yaitu sekitar tahun 1724 yang megah berdiri sampai sekarang ini. Itu adalah masjid yang kedua. Saya pun mencoba masuk ke dalam area masjid untuk melihat secara lebih dekat bangunan masjid kuno ini beserta dengan ornamen-ornamen yang masih tersisa. Seperti kebanyakan masjid kuno yang desainnya banyak mengandung makna filosofis, Masjid Jami Tegal Sari juga memiliki berbagai hal menarik dari segi arsitektur bangunan. Salah satunya atap bangunan masjid berupa atap tumpang tiga yang mengandung filosofi 3 hal yang harus dimiliki oleh umat Islam dalam kehidupannya, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Bagian atas atap terdapat tempayan terbalik yang merupakan peninggalan Kiai Ageng Muhammad Besari. Genteng berbentuk sirap terbuat dari kayu jati berukuran 50 cm x 25 cm x 25 cm. Salah satu hal yang unik lainnya adalah pada bangunan menaranya. Nah, di menara ini terdapat 4 pintu yang mengarah ke 4 mata angin berbeda. Nah, hal ini ternyata menyimbolkan makna 4 fase kehidupan manusia. Di belakang saya ada sebuah menara di Masjid Jami Tegal Sari Ponorogo, di mana untuk arsitekturnya masih mengusung dan kental sekali dengan arsitektur Jawa. Di menara ini ada 4 pintu yang mengarah ke 4 masing-masing mata angin yang berbeda, mengarah ke utara, selatan, timur, dan barat. Dan 4 pintu ini menyimbolkan 4 fase kehidupan manusia, di mana ada 4 fase kehidupan yang tentunya kita harus alami. Yang pertama adalah fase kehidupan di janin atau di kandungan, kemudian di dunia, kemudian yang ketiga adalah di alam kubur atau alam barzah, dan yang terakhir tentunya alam akhirat. Dan ini merupakan salah satu arsitektur bangunan yang masih juga mengusung filosofi kehidupan manusia, bagaimana pada akhirnya masyarakat dan manusia ketika melihat filosofi ini bisa semakin tersadar bahwasanya hidup kita merupakan sebuah perjalanan. Kembali lagi di Sukaria, Susur Kunikan Madiun Raya.
Pada awalnya Desa Tegalsari dipimpin oleh lurah yang juga tokoh panutan yang bergelar Kiai Ageng. Nah, pada waktu itu terjadi geger pacinan di Keraton Mataram Kartosuro yang dipimpin oleh Raden Mas Garendi yang kemudian dapat menduduki istana. Pakubuwono II yang merupakan Raja Mataram saat itu mengungsi ke Ponorogo dan singgah ke Desa Tegalsari. Beliau menyusun kekuatan dan akhirnya dapat memadamkan pemberontakan. Sebagai balas budi, Desa Tegalsari dijadikan perdikan dan kepala Desa Tegalsari diberikan gelar Kiai Ageng, di mana yang dimaksud adalah Kiai Ageng Muhammad Besari, putra dari Kiai Anom Besari dari Kuncen. Yang sekarang ini yang itu berdiri megah di sini adalah masjid yang kedua, yaitu yang berdiri sekitar tahun 1724 ya. 2 tahun kemudian ya, itu masjid yang pertama tadi itu diberikan kepada salah satu putranya, yaitu Kiai Ageng Muhammad Besari, yaitu namanya Kiai Muhammad SK. Kamu sekarang saya beri tugas untuk menyebarkan ilmu agama Islam, yaitu ke sebelah daerah timur sana, yaitu tepatnya di daerah Jober. Nah, sekarang masjid yang pertama tadi akhirnya diboyong ke Jober, sampai sekarang masih ada, bisa dokumen bisa diambil gambarnya di sana di daerah Jober, 3 kilo dari sebelah timur dari Tegalsari ini ya. Itu yang diboyong atau diberikan kepada salah satu putra Kiai Ageng Besari. Sedangkan 3 tahun kemudian lahirlah ya salah satu cucu dari putra Kiai Ageng, salah satu putra dari Kiai Muhammad Besari, yaitu putra dari Kiai Ageng Muhammad Ilyas yang lahir, yaitu namanya Kiai Kanjeng Bagus Hasan Besari, yaitu yang lahir pada tahun 1729. Nah, pada saat itu ya dikatakan bahwa ini adalah yaitu sebagai oleh yang putrinya dikatakan sebagai bujang lancur. Nah, karena ini dikatakan bujang lancur, yaitu besok kamu akan menjadi orang yang mempunyai ilmu lebih di tataran ilmu yang lebih sebagai wali, seperti wali. Nah, ini dikatakan oleh yang putrinya. Nah, setelah itu yaitu 13 tahun kemudian, tahun 1747 beliaunya yaitu Kiai Ageng Muhammad Besari yaitu meninggal dunia. Akhirnya masjid-masjid terus pondok pesantren, pondok yang ada di Tegalsari itu diteruskan oleh putra-putranya dan juga oleh salah satu cucunya, yaitu yang tadi namanya Kiai Kanjeng Bagus Hasan Besari yang mengalami yaitu puncak zaman keemasan, yang yaitu mempunyai santri bahkan lebih dari 5.000 ke atas. Nah, situlah masjid sejarah berdirinya Masjid Jami Tegalsari yang mengalami zaman puncak keemasan di Tegalsari, yang di bawah yaitu pada saat itu oleh salah satu cucunya yaitu Kiai Kanjeng Bagus Hasan Besari. Pemirsa Japas TV, saya sekarang sedang berada di depan area Masjid Jami Tegalsari di Ponorogo, dan bisa dilihat bahwa masjid ini masih berdiri kokoh, di mana pada tahun 1724 Masehi masjid ini didirikan dan sempat menjadi pusat perkembangan agama Islam di Ponorogo yang dibangun oleh Kiai Hasan Besari, dan pastinya sampai sekarang tahun 2025 masjid ini masih mempertahankan arsitekturnya yang masih mengusung desain masjid kuno ala Jawa, dan pastinya ini merupakan salah satu destinasi wisata religi yang patut untuk dikunjungi. Baik, kita masuk.
Seperti kebanyakan masjid kuno lainnya, tempat ibadah yang satu ini juga memiliki makam yang ada di sisi belakang masjid. Di mana di makam ini terdapat pusara dari Kiai Ageng Muhammad Besari beserta beberapa keturunannya. Di momen-momen tertentu, makam ini ramai dikunjungi para peziarah. Tidak hanya dari sekitar Ponorogo dan Madiun Raya, namun juga dari luar kota, bahkan luar Pulau Jawa. Banyak pengunjung yang datang di Tegalsari itu ya tidak hanya wisata, itu adalah ziarah makom. Yang pertama, ziarah makom itu adalah ya, hampir tiap hari dan juga hari-hari tertentu ya. Apalagi kalau di bulan-bulan Rajab maupun di bulan di bulan Sa'ban itu banyak pengunjungan ribuan, bahkan puluhan ribu tiap hari ya. Itu kalau di Tegalsari itu apalagi dengan hari-harian ini seperti hari malam Jumat atau hari Sabtu Minggu dan sebagainya, hampir banyak yang datang tidak hanya dari lokal sekitar Ponorogo, itu bahkan dari luar Kabupaten Ponorogo, bahkan dari Sumatera dan sebagainya, bahkan mungkin ada dari Malaysia dan sebagainya, itu juga banyak yang datang di Tegalsari. Itu ya pertama karena itu mengetahui bahwa ini adalah masjid, istilahnya masjid yang kuno tadi, tepatnya beliau Kiai Ageng Muhammad Besari yang merupakan suatu aulia yang punya makaromah dan sebagainya, yang situ dan itu banyak yang mohon dengan segala hormat ya bahwasanya di Tegalsari itu yaitu selain ziarah tadi juga dikatakan bahwanya Tegalsari itu adalah salah satu raudhahnya di Kabupaten Ponorogo. Jadi insya Allah ya apapun yang menjadi hajat, menjadi tujuan, kalau memang aku yakin Allah yang menghendaki, yang memberikan ijabah, insya Allah akan diijabah yang berkuasa di situlah. Pada perkembangannya, Masjid Tegalsari pernah dipugar oleh pemerintah tingkat 2 Kabupaten Ponorogo, tepatnya pada tahun 1976 sampai Februari 1977 dan diresmikan oleh Presiden Soeharto. Kemudian pada tahun 1994 hingga 1997 dipugar kembali oleh proyek pembinaan peninggalan sejarah dan purbakala Jawa Timur. Sedangkan Pawastren dilakukan pemugaran pada tahun 2010 dengan penambahan tiang dari bahan beton serta penambahan ornamen lain pada atap Pawastren. Sebetulnya kalau masjid yang kedua ini yang bagian kayu-kayunya itu masih asli semuanya, belum berubah ya, sedangkan hanya berubah dindingnya. Itu ini masjid yang kedua ini sudah mengalami yaitu 3 kali renovasi. Ya, yang pertama yaitu tahun 1978 yaitu oleh Presiden Pak Harto pada saat itu, kemudian yaitu oleh Cagar Budaya atau dari Trawulan yaitu sekitar tahun 1996 dan 1997 ya, 1998. Nah itu kemarin yaitu ini sudah berubah gentengnya. Nah, genteng asli seperti ini, seperti regol atau si dalam yang ageng pendopo dalam itu yang asli, kemarin dirubah menjadi genteng perendul itu. Nah, terus masih warna-warnanya itu semuanya kuning, itu dirubah kembalikan kepada asli, kelihatan kayu jatinya dan sebagainya. Kemudian yaitu masjidnya itu adalah yang dindingnya tadi dulu tebal, yaitu sekitar 4 benggol, kalau 1 benggol atau gimana itu bata 4 itu sekarang kan sideng ya, itu dicor itu sekarang model barunya. Kemudian yang depan itu adalah tambahan dari yang renovasi yang pertama, riap yang pertama itu yang asli itu tinggal itu dari depannya itu kayu-kayu itu dan sebagai dalam itu di dalamnya juga masih asli semuanya. Sedangkan itu yang diboyong ke Jepara tadi ya, yang ditinggal itu adalah tempat mimbarnya itu dan juga gapura yang ada di depan imam itu adalah yang asli yang dari pertama. Kalau yang kedua ini semuanya kayunya juga semuanya asli semuanya, masih asli ya, juga asli. Mimbarnya juga masih asli, nanti bisa diambil gambarnya, sudah diambil dokumennya. Kemudian yaitu kalau jumlah cagaknya semuanya adalah yaitu
ini atau 36 ya, sama yang ada di Jobar juga sama-sama 36. Ini filosofinya ya kalau saya secara pribadi 6 tambah 3 9 Wali Songo itu adalah sama dengan model masjid kuno pada itu. Beberapa keunikan lain dari masjid yang satu ini adalah kegiatan-kegiatannya. Nah, dibandingkan dengan masjid-masjid lain, di Masjid Jami Tegal Sari ini rutin mengadakan pembacaan kitab kuning selepas sholat. Hal ini juga membuktikan bahwa Masjid Jami Tegal Sari bukan hanya sebagai simbolis tempat ibadah semata, namun juga tempat mendidik serta pengajaran akhlak dan nilai luhur agama Islam. Ya, membaca kitab kuning seperti apa? Sekarang tetap rutinnya yaitu kalau harian setiap Ba'da Isya itu Ba'da Maghrib itu kita ngaji salat kuning, sedangkan kalau bulan-bulan suci Ramadan ini adalah sehabis sholat subuh, Ba'da yaitu duhur, Ba'da asar, dan Ba'da Isya itu mengadakan yaitu ngaji kitab kuning. Nah, pemirsa Jabos TV, jadi saat ini sedang dibacakan kitab kuning ya. Bagaimana pada akhirnya masyarakat yang sudah melakukan sholat wajib atau tadi sholat asar, ini setelahnya membaca kitab kuning yang notabene kitab kuning adalah salah satu rujukan dari ilmu-ilmu keislaman yang dibacakan oleh kiai. Nah, di sini juga ada beberapa teman-teman muda-muda yang juga menyimak isi dari kitab kuning tersebut, di mana kitab kuning ini memang berisikan tafsir, hadis, kemudian beberapa sejarah dan catatan keislaman yang memang huruf Arabnya ini tidak ada harokatnya atau Arab gundul ya istilahnya. Dan dari sini pastinya merupakan salah satu kebiasaan yang dilakukan oleh jemaah yang ada di Masjid Agung Jami Tegal Sari, Ponorogo. Masjid Jami Tegal Sari di Ponorogo ini tentunya menjadi saksi bisu bagaimana peradaban perkembangan Islam di Bumi Reog juga sempat dimulai dari tempat ini. Tidak hanya menjaga keaslian bangunannya selama ratusan tahun saja, namun yang wajib menjadi tugas kita bersama tentunya adalah juga menjaga keharmonisan antar sesama manusia. Bagaimana pada akhirnya keagungan dari ajaran agama Islam dapat terus diterapkan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, usai sudah perjalanan saya mengunjungi Masjid Agung Jami Tegal Sari Ponorogo dan juga berziarah ke makam Agung Kyai Ageng Muhammad Besari, di mana beliau merupakan salah satu ulama besar yang sempat menjadi sosok yang paling berpengaruh di Kabupaten Ponorogo, di mana beliau membangun tempat yang satu ini untuk bisa menjadi satu pusat persebaran agama Islam di Kabupaten Ponorogo. Dan pastinya dengan berbagai macam hal yang menarik dan unik di kawasan Masjid Jami Tegal Sari Ponorogo ini, semoga juga memberikan khasanah dan juga wawasan kita lebih luas. Bahwasanya peninggalan untuk masyarakat di era sekarang juga tak lepas dari sejarah yang sudah terukir, di mana pada akhirnya Islam menjadi salah satu peradaban yang menyebar luas di Kabupaten Ponorogo dengan berbagai macam pendidikannya, dengan berbagai macam ajaran-ajarannya, dan pastinya memberikan khasanah yang luar biasa untuk masyarakat, khususnya untuk para penganut umat Islam di Kabupaten Ponorogo. Dan pastinya masih banyak sekali keunikan-keunikan yang akan kita bahas di program Sukaria yang akan kita hadirkan dengan berbagai macam keunikan-keunikan masjid-masjid kuno dan juga beberapa hal menarik lainnya, tentunya hanya di Jabos TV. Dan akhirnya saya Tora Andromeda, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda, dan ikuti terus Sukaria, susur keunikan Madiun Raya.